warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Elsa. Saya bersekolah di SMK Kesehatan Bakti Medika Cianjur yang dikepalai sekolah oleh Bapak Jerman Paulida Negara. Saya dari kelas 11 perawat B. Saya di sini akan membuat video tutorial yang berjudul tentang sistem peredaran darah pada manusia. Bertujuan untuk diajukan untuk memenuhi tugas KKPI yang digurui oleh Pak Ones. Baik, saya akan memulai menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Di sini ada organ yang bekerja pada sistem peredaran darah, yaitu ada jantung. Secara umum, fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Yang kedua, ada darah. Fungsi darah yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengangkut hormon, membunuh kuman penyakit atau sistem kekebalan tubuh, berperan dalam pembekuan darah, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Yang ketiga, ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan jalan bagi darah yang mengalir dari jantung menuju ke jaringan tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri ialah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju kapiler. Yang kedua, pembuluh vena atau pembuluh balik ialah pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Ada golongan dan transfusi darah. Dapat digolongkan berdasarkan komposisi agglutinogen dan agglutininnya. Golongan darah pada manusia dapat dibedakan menjadi 4 golongan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin. Orang yang bergolongan darah AB pada membran sel darah merah mengandung agglutinogen A dan B, sementara plasma darahnya tidak mengandung antibodi A dan B. Sedangkan orang yang bergolongan darah O pada membran sel darah merah tidak memiliki agglutinogen A dan B, sementara plasma darahnya mengandung agglutinin A dan B. Yang selanjutnya ada sistem transfusi darah, yaitu pemberian darah seseorang kepada orang yang memerlukan. Orang yang memberi darah disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Dalam transfusi darah, donor harus memperhatikan jenis agglutinogen atau agglutinin yang dimilikinya. Sedangkan pada resipien yang perlu diperhatikan adalah agglutininnya atau antibodi. Pada golongan darah O dapat menjadi donor bagi semua golongan darah karena golongan darah ini tidak memiliki agglutinogen A maupun B, sehingga tidak menyebabkan agglutinasi atau penggumpalan darah. Oleh karena itu, golongan darah O disebut donor universal. Golongan darah O hanya dapat menerima darah dari orang yang bergolongan darah O juga dan tidak dapat menerima dari golongan darah yang lainnya. Peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Selain itu, darah beredar melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pola dasar peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil atau yang disebut dengan pulmonalis dan sistem peredaran darah besar, yaitu sistem peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil atau pulmonalis dan sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran darah sistemik. Sistem pulmonalis disebut juga sistem peredaran darah pulmonalis karena darah mengalir dari jantung melalui vertikal kanan menuju ke paru-paru dan kembali menuju jantung melalui atrium kiri. Sistem peredaran darah besar mengalir ke seluruh jantung jaringan tubuh sehingga disebut juga sistem peredaran darah sistemik. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung melalui ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kelainan pada sistem peredaran darah yaitu ada 1 anemia, yaitu suatu keadaan penurunan kapasitas sel darah merah dan
mengikat oksigen karena rendahnya konsentrasi hemoglobin dalam darah. Anemia dapat terjadi akibat pendarahan karena eritrositnya rusak karena suatu faktor ataupun karena produksi eritrositnya berkurang. Di sini ada perbedaan antara eritrosit pada orang sehat dan penderita anemia. Ini yang normal dan ini yang orang yang mempunyai penyakit anemia. Yang selanjutnya ada polisitemia vera, disebut juga eritema atau penyakit Vasquez-Schler, yaitu suatu keadaan peningkatan jumlah sel darah merah hingga mencapai 11 sampai dengan 14 juta per milimeter persegi darah. Kelainan ini disebabkan oleh adanya tumor pada organ pembuat sel darah. Ini ada gambarnya, mengakibatkan bengkak dan bintik-bintik merah. Ini yang normal, sedangkan ini yang mempunyai penyakit tersebut. Yang selanjutnya ada leukemia, yaitu produksi leukosit yang bersifat ganas oleh jaringan myeloid atau tempat pembentukan darah. Hal tersebut menyebabkan menurunnya produksi eritrosit, trombosit, dan leukosit normal. Leukemia secara tidak langsung dapat menyebabkan kematian. Pengobatannya dapat dilakukan dengan sinar X kemoterapi atau terkadang diperlukan transplantasi sel-sel myeloid. Ini ada gambarnya tentang orang yang mempunyai penyakit leukemia. Orang tersebut mudah rambutnya rontok. Ini ada perbedaannya. Yang selanjutnya ada trombositopenia, yaitu suatu kelainan pada sistem imun yang disebabkan oleh produksi antibodi yang menyerang trombosit sehingga jumlah trombosit menjadi sangat rendah. Selain itu, trombosit yang dihasilkan mudah sekali pecah atau lisis. Penderita trombositopenia cenderung mengalami pendarahan seperti pada hemofilia. Bedanya ialah pendarahan biasanya berasal dari kapil-kapil kecil, bukan dari pembuluh yang lebih besar seperti pada hemofilia. Ini ada gambarnya, bintik-bintik merah seperti kayak gini. Yang selanjutnya adalah aneurism, yaitu terbentuknya suatu lapisan baru non-seluler dari suatu senyawa tertentu yang menyebabkan terbentuknya gelembung pada dinding arteri sehingga dinding arteri jadi menyempit. Aneurism sangat berhubungan dengan arteriosklerosis dan sindrom Marfan. Ini ada gambarnya menjadi yang seharusnya seperti ini, yang normal, sedangkan ini yang abnormal. Beda jauh perbedaannya. Antioklosis dan anteroklosis, yaitu pengerasan pembuluh nadi atau arteri karena timbunan zat kapur, sedangkan aterosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi atau arteri karena timbunan zat lemak. Ini ada gambarnya pada penyakit aterosklerosis, yang seharusnya darah mengalir ke sini, sedangkan ini ada penyempitan sehingga menjadikan menggumpal atau menjadi sempit, tidak mengalir. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang sistem peredaran darah. Saya Riana Elsa, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.